Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali bersama saya. Ya, di sini ada mesin Matic Beat ya. Ini baru siap quarter, baru siap naik oversize. Nah ini ya, naik oversize ke 100, 100 ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya ya. Oke. Nah, untuk di video kali ini video untuk perakitan. Nah, ya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk perakitan ini ya. Karena banyak untuk mekanik yang mengabaikan ya dan tidak memperhatikan hal ini. Oke. Yang pertama itu ini ya, boss block. Boss block atau pin dowel. Nah, ini harus terpasang. Ini ada dua ya. Ini. Nah, dua. Atas bawah. Dan untuk di headnya juga ada. Nah, di sini ini dua juga. Ini harus jangan sampai nggak terpasang ya. Kenapa? Karena itu inilah penentu lurusnya, supaya lurus dia. Coba kita tes pasang ya. Nah, jadi kalau dipasang bosnya itu pasti pas dia. Sama juga di bloknya. Di bloknya nih ya. Nah, seperti ini ya guys. Jadi ini udah pasti lurus. Blok dengan yang seri ini pasti lurus dia. Gak mereng, gak mereng. Nah, dia sudah pas lurus karena dia udah ada dudukannya, bosnya ya. Nah, dudukannya. Inilah fungsi bos ini dia. Supaya dia lurus. Sama seperti bak kopling, bak manit ya. Dia ada bosnya seperti ini supaya dia lurus rata. Nah, oke ya. Itu untuk bosnya tadi harus pasang. Dia ada 4 buah itu. Satu di bawah, dua di bawah ya, di blok. Yang dua di headnya. Nah, itu supaya rata dia. Permukaan head ini dengan piston dia itu rata. Dia nggak mereng. Ya. Karena kalau nggak ada bosnya ini, dia bisa miring. Ya. Oke. Untuk yang kedua itu yang paling penting itu di bloknya. Setelah habis quarter itu ya banyak keluhan. Habis quarter, habis naik proses kok masih berasap. Nah, itu banyak sekali keluhan seperti itu. Untuk konsumen juga banyak yang ngeluh ya. Udah habis quarter, kata mekaniknya seminggu asapnya hilang. Ternyata nggak hilang-hilang ya. Sampai sebulan juga asapnya nggak hilang dari knalpot. Nah, berarti memang itu ada masalah di bloknya ya. Entah kemungkinan di blok, entah kemungkinan di headnya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan apa penyebabnya. Nah, untuk para mekanik ini ya. Untuk ini quarterannya ini bagus. Nah, dia bergaris-garis ya. Nah, kita tes piston. Nah, untuk piston dia itu rata ini. Nah, agak seretnya dia itu rata. Kadang ada juga dia di bawah seret, terus di atasnya ringan, enteng. Nah, berarti itu dia, atasnya longgar. Makanya itu
bisa ngebul atau suara piston tuh bunyi. Jadi bawah padat ya, di bawah seret, tapi di atas tuh dia oblak ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Bisa jadi penyebab suara piston bunyi atau knalpot tetap ngebul dari itu, dari quarter-nya yang kurang center ya. Quarter-nya kurang bagus. Nah, jadi kalau seperti itu kita cek ya. Nah, ternyata dia quarter-nya nggak mulus. Ya mau nggak mau kita naik ke proses lagi supaya nggak kerja 2 kali ya. Kita bawa ke tukang bubut lagi, kita beli piston yang lebih atasnya lagi ya. Misalnya ini 100, kita beli yang 125, kita nambah proses lagi. Sampai dia dapat yang bagus, atau pindahlah ke tukang quarter yang sudah paham, yang lebih bagus, yang terpercaya lah. Nah, ini bagus ini ya. Nah, oke, itu untuk piston dan untuk quarteran. Untuk yang ketiga itu cek ringnya ya. Nah, kita cek ring, cek liner ini pakai ring juga bisa. Kadang ada dia yang lonjong quarterannya. Jika dites pakai ring, dia itu masih ada celah. Nah, itu juga menyebabkan berasap karena dia oli tembus dari celah ring. Kita tes ya, masukkan ring ya. Oke, ini kita tes masukkan ring. Bagaimana jadinya? Apakah rapat atau masih ada celah? Caranya kita masukkan piston ya, supaya itu dia terdorong rata. Baru kita buka. Nah, rapat ya, asli. Bagus ini memang quarterannya. Untuk celah ringnya juga ini rapat ya. Nah, ini celah ringnya. Oke ya. Untuk quarteran ini mantap, dari atas sampai bawah dia tetap rapat. Kadang ada juga dia di test ring, di bawah rapat, atas dia kadang longgar ya, celahnya di atas longgar. Nah, itu membuat kompresi lemah, kompresi nggak kuat, karena dia kompresi bisa jebol ke bawah melalui celah ring yang longgar ini. Oke, lalu ring yang kedua ini juga kita cek. Nah, untuk ini juga bagus ya, tuh mantap. Nah, dia tetap rapat sampai atas, nggak ada kelonggaran. Oke, setelah pengecekan itu, pengecekan ring, kita lanjut ke pengecekan letak piston, mana yang atas, mana yang bawah. Yaitu seperti video-video sebelumnya, kita menggunakan jangka sorong atau sigmat ya. Kita ukur melalui pen seperti ini ya. Ini 32, lalu yang ini 31. 31 berarti ini atas. Kalau udah ukur ya. Ini kita belum melihat piston ini. Ini 31, ini 32. Berarti ini yang atas, ini yang bawah. Coba kita buka. Nah, ternyata benar ya. Nggak salah ini cetakannya. Benar. Dia yang kecil di atas, yang lebar di bawah. Oke. Berarti ini udah pas. Bos blok udah kepasang. Packing blok udah baru. Ya udah nggak ada masalah ya. Untuk di blok ini juga udah nggak ada masalah, quarteran udah bagus. Ini bisa langsung kita pasang.
Oke, baru untuk di bagian head. Nah, ini di bagian head ini penting juga. Makanya banyak juga orang sepele dengan head ini ya. Yaitu di bagian seal clap, o-ring clap. Nah, kebanyakan orang bongkar itu bos clapnya nggak diganti. Nih ya, bos clapnya nih. O-ring clap. Memang ini nggak kelihatan rusaknya. Tapi ada baiknya diganti ya. Supaya itu nggak kerja 2 kali. Untuk harganya murahnya, nggak mahal. Sekitar 10.000 sampai 15 ribuan untuk 2 biji ini. Nah, ini untuk o-ring clapnya saya percayakan dari Suzuki ya. Oke, karena ini juga bisa menimbulkan ngebul asap kalau sealnya udah keras, udah kaku ya. Nah, ini hal kecil ini banyak disepelekan, tapi berpengaruh besar. Makanya setiap habis quarter dipasang hidup, kok tetap berasap. Udah ditunggu sampai 2 minggu, 3 minggu pun tetap berasap juga ya. Karena emang sealnya ini dia udah bocor. Sama seperti seal-seal yang lain lah pada mesin, pasti mengalami kebocoran. Seperti seal engkol, seal operan gigi ya, atau seal radiator. Nah, itu kan pasti bocor. Nah, ada kemungkinan juga seal ini pasti mengalami kebocoran. Nah, jadi ketika bongkar tuh ya ganti aja lah. Ya, jangan sepelekan. Seal clap, o-ring clap ini. Nah, oke. Untuk bos clap atau clap ini pasti sudah paham lah. Ya, kalau bocor ya disekur. Kalau bos clapnya oblak ya diganti bosnya ya. Oke. Oke guys. Nah, jadi ini saya videokan juga ini cara saya pemasangan ring ya, ring piston. Karena ini juga berpengaruh penting supaya quarteran itu bisa maksimal, nggak ngebul ya. Untuk pemasangan ring ini juga penting. Oke. Untuk cara saya itu seperti ini, silang. Silang ya. Dia jaraknya jauh. Ini untuk ring oli itu bebas letaknya di mana ya. Nah, letak sambungannya itu bebas mau di mana, mau sini, sini, sini juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu ring-ring ininya. Nah, itu dia jangan sampai bertemu seperti ini. Nah, ya, jangan sampai bertemu, apalagi jangan sampai dekat juga. Karena dia ada kemungkinan bisa lolos melalui celah ini. Olinya bisa lolos ya. Nah, apalagi yang seperti ini ya. Nah, kalau ini ya tinggal jalan aja dia bisa lolos. Oke, jadi seperti cara saya itu disilang. Oke guys, cara pemasangan ringnya itu seperti ini. Nah, oke, udah pasang. Lanjut. Untuk ring oli ini ada 3 dia. Satu ring ulirnya di tengah. Untuk kedua atas bawah dia ring tipis seperti ini. Ini di sini ya letaknya. Nah, berarti kita balik ini di sini. Nah, jadi itu kita lawan arah supaya jaraknya itu jauh. Nah, ini ya. Ini tadi di sini. Nah, di sini ya. Kita lawan arah di sini. Kita lanjut ke ring kompresi. Untuk pemasangan ini kita cek mana yang ada angkanya, dia itu di atas. Ini ada angkanya ya.
Nah, ini angkanya 100. Nah, jadi cara masangnya seperti ini. Kita masukkan ujungnya. Seperti ini ya, kita masukkan, kita angkat, lalu kita geser, kita putar. Nah, itu dia akan otomatis masuk. Nah, ya nggak takut ring itu patah. Nah, untuk ring yang pertama itu kita perhatikan juga angkanya dia itu di atas. Ini ya 100 itu di atas. Nah, jadi untuk letak ring itu yang putih bening seperti ini ya, yang warnanya agak cerah itu tempatnya di atas. Yang warna gelap itu letaknya di tengah, di bawah. Untuk ring oli itu di bawah, 3 biji dia, 3 buah. Ini tadi letaknya di sini. Ini kita lawan di sini. Nah, jadi itu tuh jarak jarak celah klepnya, jarak jarak celah ringnya itu jauh. Nah, oke ya. Jadi caranya disilang tadi. Ini. Oke, ini mau lanjut kita pasang. Oke guys, sebelum pemasangan jangan lupa nih kita kasih pelumas dulu oli. Kasih oli dulu. Karena ketika mesin hidup itu oli nggak langsung naik. Ya dia butuh beberapa putaran dulu baru dia oli bisa naik melalui pompa oli. Ya jadi ini kita usahakan kasih oli dulu supaya dia langsung ada pelumasnya. Karena kan ini masih seret ya, masih baru quarter. Jadi perlu pelumas. Oke, kita lanjut pasang. Kita masukkan pistonnya dulu ya. Ini letaknya tadi di atas in. Ini tandanya udah benar, udah sesuai kita ukur tadi ya. Oke guys, udah kepasang kipnya. Bos juga udah terpasang. Lanjut kita pasang ke bloknya ya. Pemasangan blok. Oke guys ya, kita perlu buka tuh kipas ini supaya kita bisa melihat titik topnya ya dari magnet ini, titik top pistonnya, titik mati atas melalui tanda magnet ini, tanda di magnet. Nah guys, ini untuk packing headnya ini kita lem aja karena udah kita cari di toko ini kebetulan lagi kosong ya untuk packing headnya, jadi kita lem aja. Bisa aman pakai yang lama tapi harus dilem ya supaya itu dia nggak terjadi namanya kebocoran kompresi atau kebocoran oli. Ini juga bisa menyebabkan motor jadi ngebul walaupun sudah di quarter. Kenapa bisa? Dia itu ada oli di sini ya. Ini aliran oli tadi, aliran rantai keteng. Nah, jadi ketika piston tuh mengisap ya langkah isap, maka oli dari sini juga ikut terisap melalui celah ini kalau ini bocor. Nah, begitu juga ketika dikompresi, dia akan bocor. Maka dia akan keluar asap melalui dari hawa mesin. Ya, kalau ada kebocoran di sini. Oke, lagi pemasangan roll timing bawah nih ya. Ini jangan sampai selip, harus pas pemasangannya. Oke, udah kepasang packingnya. Untuk bos ini masih lengket ya di sini. Ini masih lengket, bisa kita langsung pasang aja.
Oke, udah kepasang. Kita lanjut pasang ringnya ya. Yang buat satenya sebelah sini juga ada 2 buat panjang. Ini ya, ini sebelah sana. Jangan sampai lupa dipasang juga. Kalau nggak dipasang ini bisa rembes oli. Oke ya, jadi untuk top noken asnya itu seperti ini. Ini titiknya berada di depan ya. Ini ada garisnya, ini rata. 1, 2 ini rata dengan ini. Untuk di magnet dia T-nya, garisnya di T. Nah ini sudah pas. Kita lanjut ke penyetelan klep. Karena klepnya ini terlalu renggang sekali. Nah ini kalau dipasang aja hidup, suaranya macam kacang goreng ini ya. Suaranya kasar, kemitik. Oke guys, jadi untuk pengukuran celak klep ini, untuk kali ini kita manual aja ya. Maksudnya itu ukur melalui piling tanpa alat ukur puller ya, karena pullernya lagi dipinjem sama teman. Jadi ini kita tunjukkan cara tanpa alat ukur. Nah ini udah pas ya, dia nggak terlalu longgar, nggak terlalu kencang, dia masih ada main sedikit. Untuk kanan kiri dia goyang ya, bisa goyang. Nah tapi dia nggak bunyi kletek-kletek ya, dia masih bisa. Nah ini langsung kita kencangkan. Nah ini udah yang in, kita lanjut yang X nya. Dia untuk yang X itu dia lebih longgar dari yang atas. Nah oke, jadi untuk penyetelan klep ini harus pas dia. Kalau terlalu kencang dia tenaganya nggak ada ya, kurang. Kalau terlalu longgar suaranya kasar. Jadi seperti itu pengaruhnya. Kalau terlalu kencang dia tenaganya nggak ada, tapi kalau terlalu longgar suaranya itu kasar. Oke ini udah pas ya, udah pas semua. Klep udah di setting, top noken as, top piston juga udah pas. Kita lanjut ke pemasangan. Oke ya sini ya, ini tutupnya nih. Ini untuk tutupnya karetnya ini masih bagus ya, jadi nggak perlu kita lem-lem. Ini masih originalnya. Oke guys, ini nanti kita bersihkan. Lanjut kita naikkan ke rangka, kita pasang. Untuk proses naikkan ke rangka ini nggak saya videokan ya, nanti durasinya bisa terlalu lama. Untuk video hidupnya juga nggak saya videokan, karena untuk kerjaan itu masih banyak ngelain ya ini, dan itu juga perlu bongkar juga, jadi nggak saya videokan. Jadi ketika semua sudah terpasang, caranya juga betul benar ya, pemasangan ring piston dan pistonnya top piston, top timing, celak klep. Ketika itu sudah benar, maka insya Allah akan berhasil lah, tidak berasap. Nah kita sebagai manusia nggak bisa juga memastikan, kita bilang ini pasti, kita nggak bisa juga kita bilang pasti ya, kita juga nggak tahu ya, kita katakan saja insya Allah. Tapi ketika dipasang berhasil, ini saya jamin bisa garansi 3 bulan atau sampai 5 bulan ya, tergantung
ownernya, bagaimana servis untuk motornya, untuk penggantian oli sudah benar atau enggak ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya sudah ya. Yang paling penting, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya supaya kita bisa saling berbagi ilmu di sini ya. Semoga ini bermanfaat. Terus ikuti video saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.